Oke, kembali lagi bersama saya Li Jian Laoshi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Dan kali ini kita sudah ke bagian yang ke-8. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada bagian yang ke-8 ini kita akan membahas tentang waktu ya. Wen shijian. Nah, shijian ini waktu. Jadi wen shijian. Kosakata yang pertama yang kita bahas adalah xianzai. 现在 ya, 现在 ini adalah sekarang. 现在8点了. Sekarang 8点了, sudah jam 8 ya. 8点了. Kalau le berarti sudah 8点了, jadi sudah jam 8. 现在8点了. 他现在不在家. Dia sekarang 不在家, tidak berada di rumah atau tidak di rumah ya. 他现在不在家. Jadi 现在. Kemudian dian. Nah, dian ini di sini adalah jam. Dian selain artinya jam, dian juga bisa berarti titik ya. Tapi pembahasan kita tentang waktu, jadi dian ini artinya adalah jam atau pukul berapa. 昨天2点才到坤甸. 昨天ya, 昨天 masih ingat kemarin ya, 昨天2点. 2 kan 2. Dian berarti jam 2. 2点 jam 2. 才到坤甸. Baru tiba di Kuntian. Kuntian itu apa? Kuntian itu nama kota ya, ibu kota Kalimantan Barat, yaitu Pontianak ya. Kuntian. 昨天2点才到坤甸. Nah, kemarin jam 2 baru tiba di Pontianak. 明天9点准时上课. 明天besok 9 点. Jadi 9 9 ya, dian jam 9. 准时. 准时ini artinya harus pas ya, sesuai ya. Nah, 准时. Jadi 明天9点准时上课. Besok jam 9 pas ya. Nah, harus 上课 atau memulai pelajaran. Dianzhong. Nah, dianzhong ini posisi waktu ya. Dianzhong untuk posisi waktu. Dianzhong ini adalah kalau bisa 1 jam ya. 1 jam ya. Yi dianzhong ya. Nah, kalau xiao shi ini juga 1 jam. Tapi ini durasi waktunya. Berapa lamanya. Misalnya kita menunggunya 1 jam ya. Kita bilangnya yi xiao shi ya. Nah, kalau posisinya di mana ya, misalnya jam 2 2 dianzhong ya, jam 3 3 dianzhong itu posisinya, posisi waktunya di mana. Sedangkan durasinya itu berapa lamanya. Contoh, 我们今天3点钟下课. Kami hari ini 3点钟 berarti jam 3. Sebenarnya dianzhong di sini, zhongnya biasanya tidak kita sebutkan ya, 3点 saja, jam 3. Nah, tapi kepanjangannya kita sebutkan semua, 3点钟 juga tidak apa-apa. 下课, kalau 下课 kan berarti pelajaran berakhir ya. 我们今天3点钟下课. 他们在教室等了3小时. Mereka ya, 在教室, jadi di dalam kelas ya, 教室 等了, 等 menunggu, 等了3小时, 3 jam. Jadi 3小时. Nah, di sini kita lihat durasinya ya, durasi waktunya adalah 3 jam, 3小时. Beda dengan ini posisi waktunya jam 3. Jadi posisi waktu jam 3, durasi waktunya adalah 3 jam ya. 他们在教室等了3小时. Kemudian ada fen. Fen ini adalah menit ya, menit. 阿姨6点5分回来. 阿姨, bibi ya, 6点5分, jam 6, kemudian lewat 5 menit, 回来, pulang ya. 阿姨6点5分回来. Jadi bibi pulangnya jam 6 lewat 5 menit. 姑姑7点15分出发.
kuku. Ya, kuku ini juga bibi ya, hanya bedanya kalau ai ini adalah keluarga ibu ya, bibi dari keluarga ibu. Kalau kuku ini adalah bibi keluarga ayah, keluarga bapak. Kuku 7:15出发. Jadi bibi ini 7:15 jam 7 ya, 7 jam 7, 15 menit ya, 15 berarti 15 menit. 出发 ini berangkat. Jadi kuku ini berangkatnya jam 7 lewat 15 menit ya. Nah, ini tentang waktu ada ke ya, ada pan. Nah, apa sih ke dengan pan ini? Ke ini berarti 15 menit ya. 15 menit itu pakai ke. Pan nah ini 30 menit. Nah, contohnya lihat 18 lewat 15 menit ya. Jadi kita bisa bilang 6:15. Ingat dalam bahasa Mandarin itu tidak ada jam 18 ya, tidak ada 18 itu nggak ada ya. Yang ada adalah 6 jam 6. Kalau kita bilangnya malam hari harus bilangnya 晚上6. Kalau pagi hari berarti 早上6 ya. Jadi jangan sampai kita bilangnya 18 ya, itu tidak ada. Jadi tetap 6 ya, 15 分. Nah, 15 15 menit. Nah, 15 ini bisa kita ubah menjadi ke. Karena ke ini kan 15 menit. Jadi kita bilangnya 6:1 ya, 1 ke. Nah, 1 ke berarti 1 kali 15 menit ya. Jadi 6:1. Nah, jadi ini fungsinya ke. Sedangkan pan ini adalah fungsinya untuk 30 menit. Misalnya jam 2:30. 2:30 钟. Nah,钟ini boleh kita sebutkan, boleh tidak. Jadi biasanya tidak disebutkan. 2:30. Nah, 2:30ya, 30 menit. Karena 30 menit ini adalah pan ya, sama dengan pan setengah. Nah, ya, pan di sini setengah. Maka kita boleh menyebutnya 2:30 ya, 2:30. Jadi mau sebutnya 2:30juga boleh, mau menyebutnya 2:30itu juga boleh ya, tidak masalah. Bagaimana kalau jam 9:45? 45 ini kita sebut apa? 9:45. 45 ini kan 45 ya, jam 9 lewat 45 menit. 9:45. Nah, 45 ini berapa kali dari ke? Ya, 3 kali 15 menit ya kan? 45 kan 3 kalinya dari 15 menit. Maka 9:3 ke, kita bilangnya 3 ke. Kalau i ke ini kan 15 menit ya. Nah, 2 kalinya 15 menit berarti kan 30. 3 kalinya 15 menit berarti 45. Maka kita bilangnya 9:3 ke ya. Jadi boleh mengatakan 9:45 分, boleh bilangnya 9:3 ke. Dua-duanya boleh. Kemudian cha. Nah, cha ini apa? Cha ini kurang ya. Jadi kurang berapa menit jam berapa. Polanya adalah kurang ya, cha berapa, kurangnya berapa ini tian ya. Nah, kurang berapa tian, berapa fen ya kan. Nah, tapi ini polanya salah ini ya, sorry ya, salah ini. Harusnya ini fen baru tian ya, kurang berapa menit ya, baru jam berapa ya. Ini terbalik ini. Jadi polanya fen ke sini, tiannya ke sini ya. Jadi kurang berapa menit baru jam berapa, itu yang betul ya. Seperti contoh, kita langsung lihat aja di contoh saja. Kita lihat 3:45 分 ya. Ini kan 15 menit ya, berarti kan jam 3, 15 ini kan berarti jam 3 ya, jam 3 sore ya, sore. Nah, jam 3 lewat 45 berarti 3:45 分 ini, 3:45 分 ini kan. Nah, 45 分 ini boleh kita bilang apa tadi? 3 ke ya kan. Jadi 3:3 ke. Nah, ini 3:3 ke. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan cha? Kita bisa bilang ini kurang berapa? Kurang 15 menit lagi jam 4 ya kan? Nah, kurang 15 menit lagi jam 4. Maka kita bilangnya cha 15分4点 ya. Jadi cha 15分 kurang 15 menit lagi jam 4.
Atau kurang 15 menit, 15 menit ini kita sebut ike tadi kan. Ike ini juga 15 menit. Jadi kita juga bisa bilang cha ike 4 dian. Nah, jadi untuk jam 3.45 itu kita bisa menggunakan 4 cara pembunyian. Yang pertama adalah 3点45分. Yang kedua 3点3刻. Kemudian yang ketiga, cha 15分4点. Kemudian yang terakhir, cha 1刻4点. Ya, ini menggunakan pola cha. Ayah, apa sih ayah? Ayah ya, 我下午有课. Ayah ketika kita merasa, aduh gitu ya, aduh. Ayah, 我下午有课. Saya 下午 sore hari 有课 ya, ada pelajaran atau ada kuliah ya, boleh. Ya, ayah, 我下午有课. Ayah, 忘记带钱了. 忘记 lupa, 带钱了 lupa membawa duit. Nah, ayah 忘记带钱了. Ayah itu sama dengan aduh gitu ya. Kemudian ke, nah ke ini pelajaran atau mata kuliah ya. Kalau untuk kuliah mata kuliah, kalau untuk orang sekolah ya mata pelajaran. Nah, banyak ke ini, misalnya Hanyu ke. Hanyu ke itu berarti pelajaran bahasa Mandarin, kita sebut Hanyu ke. Kalau Hanyu ke ini bahasa Korea. Nah, beda ya, Hanyu, Hanyu yang satu Han, yang satu Han. Han ini adalah Han, kode Han ya. Hanyu ke berarti bahasa Korea. Ingyu ke berarti bahasa Inggris ya. Ingyu ke. 数学课, 数学, nah 数学 itu matematika. 物理学课, 物理学, 物理 ini kan fisika ya, fisik. Nah, 物理学 berarti pelajaran fisika. 生物学课, 生物学, 生物学, nah, biologi ya, 生物学, pelajaran biologi. Nah, 上课, 上课 ini sedang kuliah atau sedang belajar, itu namanya 上课. 大卫今天不能来上课. 大卫 hari ini 不能来, tidak bisa datang. 不能来上课 tidak bisa datang mengikuti pelajaran ya. 大卫今天不能来上课. 学生在上课时间很认真. 学生 siswa ini siswa semuanya 在上课时间 di waktu 上课 ya, di waktu sedang belajar ini 很认真. 认真 ini serius. Jadi 学生在上课时间很认真. Siswa sangat serius pada waktu dimulainya pembelajaran. 下课, nah ini contoh 下课 kalau pelajaran berakhir ya, kita sebut 下课. 我想下课时间去你家. Saya ingin ya 下课时 waktu 下课 nanti waktu pelajaran berakhir 去你家 pergi ke rumahmu. 我想下课时去你家. 上课上个星期呀，11点45分才下课. 上个星期 masih ingat 上 itu berarti lebih ke last ya, last, yaitu minggu yang lalu. 上个星期 minggu yang lalu jam 11.45 才下课, baru pelajaran berakhir ya, 才下课. Nah, kita lihat di sini ada kata 上学, ada kata 放学 ya. Jadi ada 上课, ada 下课, ada 上学, ada 放学. Kalau 上学 ini berarti berangkat ke sekolah. 上学, setelah 上学 itu baru 上课. Setelah 上课 kemudian lanjut 下课. Setelah 下课 nah terakhir adalah 放学. Ingat, 下课 nah belum tentu 放学 ya. Kecuali kuliah. Kalau kuliah biasanya 下课 itu boleh pulang ya. Tapi kalau sekolah itu 下课 ini ya ganti pelajaran. Artinya pelajaran ini berakhir, ganti pelajaran berikutnya, itu 下课.
ya, kemudian 上课 lagi. Nah, kalau pulang sekolah itu 放学 ya, 放学 itu betul-betul pulang. Jadi bedanya 放学 dengan 下课 ya apa? Yaitu kalau 下课 ini pelajaran berakhir, kalau 放学 ini sekolah berakhir, yaitu waktunya pulang. Kemudian 快, nah, 快 ini cepat ya. 周杰伦写字很快. Jay Chou, 周杰伦写字 dia menulis huruf ya 很快 sangat cepat. Jay Chou menulis sangat cepat ya. 郭富城跑得很快. 郭富城 ya Arun Guo ya Arun Guo ya 郭富城 itu Arun Guo ya. 郭富城 Arun Guo 跑得很快. Pao itu berlari, 跑得很快, larinya cepat sekali ya, 跑得很快. 起床 bangun, 起床 已经9点了, 他才起床. 已经 telah 9点了, telah jam 9 nih. 他才起床, dia baru bangun ya. 他才起床. 天还早，我不想起床. 天还早 artinya masih pagi. 天 di sini artinya hari ya, bukan langit ya. Hari masih pagi. 天还早，我不想起床. Saya tidak ingin bangun atau saya belum mau bangun. Kemudian kata 飞机 ya, ini adalah 飞机. 来 datang ya, 来. 昨天老师来我家了. Kemarin 老师 datang ke rumah saya ya. 昨天老师来我家了. 我公司现在来了客人. 我公司 ya, masih ingat 公司 perusahaan ya, perusahaan saya, 我公司 现在 sekarang 来了客人 ya, yaitu datang tamu. 客人, nah 客人 itu tamu ya. Oke ya. Kemudian 到 tiba. Nah, 你们的飞机几点到? 你们的飞机 ya pesawat tadi ya. 你们的飞机 pesawat kalian 几点到? Jam berapa? 几点到? Jam berapa tiba? 他们昨晚10点到酒店的. 他们昨晚 mereka ya, 他们 mereka 昨晚 berarti kemarin malam. 昨晚 ini singkatan dari 昨天晚上. 昨天晚上 berarti kemarin malam. 10点 jam 10到酒店的, tiba di 酒店. Masih ingat 酒店ya? 酒店 artinya adalah hotel. Jadi mereka kemarin malam jam 10 ya baru tiba di hotel. 去 pergi, bacanya 去, jangan dibaca 去 ya atau ku, salah. 去 我打算下个周末去舅舅家. 我打算 saya berencana 打算下个周末. Masih ingat 下 dengan 上 tadi. Kalau 上 kan lebih ke last. Kalau 下 berarti ke next ya. 下个 berarti next. 周末. Nah, 周末 itu adalah weekend ya, weekend yaitu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, itu kita sebut 周末 biasanya ya. Oke, kita lanjut. 我打算下个周末去舅舅家. 舅舅 ini adalah paman ya, paman atau saudara laki-laki ya dari ibu ya, saudara laki-laki ibu. Kalau saudara laki-laki bapak itu ada shushu, ada bobo ya. Nah, kalau ciu-ciu ini saudara laki-lakinya ibu, yaitu paman. Nah, saya ya berencana 下个周末 yaitu weekend ya, next weekend. Jadi
di Sabtu yang akan datang ya, 去舅舅家 pergi ke rumahnya paman. 叔叔说他没去爸爸的公司。叔叔说, susu itu sama dengan Cio-cio. Bedanya susu ini adalah adik laki-laki dari ayah. Adik laki-laki ya. Kalau Cio-cio tadi saudara laki-laki ibu. Kalau susu adik laki-laki ayah. Kalau abangnya ayah beda lagi. Abangnya ayah itu adalah bobo ya. Ini susu. 叔叔说他没去爸爸的公司。叔叔 mengatakan 说他没去 dia tidak pergi ke mana? Papa de 公司 jadi perusahaan ayah. Dia tidak pergi ke perusahaan ayah. Kemudian 机场 ya, ini namanya 机场 airport ya. 机场 Kemudian 出发, nah ini 出发 ya, berangkat 出发。他很早就出发了。Dia 很早 sangat awal atau pagi sekali. 他很早就出发了。Dia sangat awal atau sangat pagi sekali sudah 出发了。出发 sudah berangkat. Bobo 想明天早点出发。Bobo, nah ini Bobo. Bobo ini siapa? Bobo ini paman, yaitu abangnya ayah atau saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah kita panggilnya Bobo. Bobo siang, ya paman berencana atau ingin 明天早点出发 besok 早点 itu artinya lebih awal sedikit. Dia di sini artinya sedikit. 早点 berarti lebih awal sedikit. 出发 ya, 出发 yang berangkat ya. Oke, kita lanjut ke kalimat utama. Yang pertama adalah 现在几点 ya, 现在几点 sekarang jam berapa? 现在几点我8点上课 saya jam 8 上课 jam 8 mulai belajar ya, mulai kuliah 我8点上课飞机几点到？飞机几点到？ jam berapa tiba? 飞机 ini, pesawat ini 几点到? jam berapa tiba? 你明天下午有课吗? Apakah kamu 明天下午 besok sore ya, 有课 ada pelajaran atau ada kuliah ya? Apakah besok sore kamu ada kuliah? 我差一课2点出发 saya kurang 15 menit jam 2 berangkat ya. 我差一课 masih ingat 一课 ini 15 menit ya. 2点 jam 2 baru 出发 baru berangkat. Kita masuk ke dialog yang pertama. Percakapan antara Mali ya dengan Sushan. Nah, kita lihat Mali bilang apa? 苏珊现在几点 ya, Sushan sekarang jam berapa ya? Sushan 现在几点 Sushan bilang 7点1课 jam 7 lewat 15 menit. Nah, kemudian Mali bilang 哎呀我8点上课 ayah aduh ya 我8点上课 ya, saya jam 8 ini harus ada pelajaran atau ada kuliah ya. 我8点上课 Susan bilang 快起床吧 nah ternyata si Mali ini belum bangun, jadi dia bilang 快起床吧 cepatlah bangun ya. 快起床吧 Mali bilang 你今天上午有课吗 nah kamu ya 今天上午 hari ini ya, yaitu Syangwu masih ingat waktunya ya, dari jam 8 ya sampai dengan jam 12 itu Syangwu, berarti agak siang begitu ya. Ni jintian Syangwu you ke ma? Apakah kamu hari ini ya siang ada pelajaran? Susan bilang, yo, 我10点10分上课 我10点10分上课 yaitu jam 10 lewat 10 menit
ada pelajaran atau mulai pelajaran, mulai belajar ya, mulai kuliah. 我10点10分上课. Kita lanjut lihat dialog yang kedua. Hasan mengatakan, 明天我妈妈来北京. Ming tian besok, 我妈妈 ibu saya datang ke Beijing ya. 明天我妈妈来北京. Wang Li bilang, 飞机几点到? Pesawatnya jam berapa tiba? 飞机几点到? Hasan bilang, 下午4点半. 下午 sore hari ya, 4点半 yaitu jam 4.30. Masih ingat pan ini adalah 30. Jadi kita bisa bilang 4点30分 atau 4点半 itu juga boleh. Wang Li bilang, 你明天下午有课吗? Apakah kamu besok 下午 sore hari ada kuliah, ada pelajaran? 没有课 ya, tidak ada ya, 没有课 tidak ada pelajaran, tidak ada kuliah. 你去机场吗? Apakah kamu pergi ke airport ya, 机场. 你去机场吗? Hasan bilang, 去 pergi. 我差一刻3点出发. Saya kurang 1刻 15 menit jam 3 3点出发 ya, yaitu berangkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat ya. Keterangan waktu. Jadi kata benda ya, noun yang menyatakan waktu bisa diletakkan sebelum predikat atau di depannya subjek. Contohnya misalnya 我8点上课. Nah, kalau untuk keterangan waktu dia bisa diletakkan sebelum predikat ya. 上课 ini kan predikat ya, belajar. Nah, jadi 我8点上课. Bisa juga diletakkan di depan subjek. Depan subjek ini kan subjek 我. Jadi kita bisa bilang 8点我上课. Ya, jam 8 saya mulai belajar. Atau saya jam 8 belajar, sama. Contoh lain. 飞机下午4点到北京. Nah, 下午4点ini kan keterangan waktu, yaitu sore jam 4 ya kan. 飞机 ya pesawat, sore jam 4 itu tiba di Beijing. Nah, ini tiba ini kan predikatnya. Jadi di depan predikat boleh 下午4点 atau di depannya subjek. Subjeknya apa? 飞机 pesawat ya. Pesawat tiba di Beijing. Jadi keterangan waktunya di depan. 下午4点 飞机到北京. Nah, jadi ingat keterangan waktu bisa diletakkan sebelum predikat atau di depan subjek. Sekarang posisi waktu dengan durasi waktu. Apa sih posisi waktu ya? 10点 ya, 10点 posisi waktu. Nah, kita masuk ke posisi waktu dulu ya. 10点. Ada miao, ada fen, ada tian ya. Miao ini berarti detik. Nah, ini jarang dipakai ya. Miao biasanya sampai ke fen dengan tian. Contohnya ya, kalau jam 1 ya 1点. Kalau jam 1:20 ya berarti 1点20分. Kalau cung ini boleh disebutkan, boleh tidak ya. Nah, 20分钟ya, 20分juga boleh. Kalau durasi waktu 时段 ya, 时段 ini durasi waktu, ini lamanya waktu. Kalau lamanya waktu itu berarti ada miao zhong, ada fen zhong, ada xiao shi, ada zhong tou ya, zhong tou. Nah, ini harusnya nada pertama ya, zhong tou ya. Nah, jadi miao zhong ya detik ya, fen zhong menit, xiao shi jam ya, zhong tou ini jam juga ya, sama. Contohnya misalnya 1 jam. 1 jam bisa kita bilang 1个小时 atau 1个钟头 ya. 1个小时 misalnya saya bilang saya menunggu kamu sudah 1 jam nih ya. 我等你等了1个小时 atau 我等你等了1个钟头 juga boleh. Jadi 小时 1 jam, 钟头 juga 1 jam. 1 jam 20 menit berarti 1个小时20分钟 ya. Misalnya saya menunggu kamu sudah 1 jam 20 menit berarti 我等你等了1个小时20分钟. Nah, seperti itu ya. Ini durasi waktu, lamanya waktu.
sekarang penulisan tanggal dan waktu. Untuk urutan waktu ya dalam bahasa Mandarin adalah dari yang besar hingga yang kecil, yaitu tahun dulu, bulan, tanggal, hari ya, kemudian pagi, siang, sore, malam, jam dan menit ya. Polanya adalah begini, ini tahun dulu nian, kemudian bulan yue, kemudian tanggal yu, baru hari apa, xing qi. Nah, setelah itu baru jam berapa tian, baru fen menit. Contoh misalnya 23 Desember 2023 hari Jumat pukul 9.45 ya kan. Nah, ini menulisnya bagaimana? Menulisnya adalah dari yang paling besar yaitu ini, tahun dulu. 2023 年. Nah, ya 2023 年. Ingat kalau menyebut tahun dalam bahasa Mandarin itu harus satu persatu ya. 2023 年. Jangan 2023 年, nggak ada itu ya. Jadi jangan bilang tahun 2000 gitu ya. Nah, misalnya tahun 2000, 2000 年, nggak ada ya. Yang ada adalah 2000 年ya. Kalau 2000 年itu orang terkejut ini. Berarti kita hidupnya udah sampai 2000-an tahun itu. Tua banget kita ya. Nah, jadi bukan 2000 tapi 2 ya. 2023 年 12 月 bulan 12 ya, 23 日. Nah, tanggal 23. 星期五 hari Jumat, 晚上 malam hari, 9 点 jam 9.45 menit 45 分 ya. Jadi, 老师 ulangi. 2023年12月23日星期五晚上9点45分. Oke, sampai di sini pembelajaran kita ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Selamat beraktivitas untuk